Takdir, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, Aslul qadar sirullahi fi khalqihi. Asal dari takdir adalah rahasia Allah ya. Rahasia Allah pada makhluknya ya. Walam yattali' ala dzalika malakun muqarrabun. Malaikat yang dekat pun tidak pernah mengetahuinya. Wala nabiyyun mursal, bahkan nabi yang diutus pun tidak mengetahui. Wa ta'ammuq wan nadharu fi dzalika dzari'atul khidlan. Terlalu berdalam-dalam masalah ini, berusaha mengungkap rahasia Allah, maka ini sarana untuk khidlan. Ya, khidlan itu ditinggal, itu kehinaan. Khidlan itu harusnya ditolong, tidak ditolong, namanya khidlan. Wasullamul hirman, tangga untuk meraih tadinya harusnya bisa menang, malah gagal. Tangga kegagalan. Wa darajatut tughyan, dan derajat sikap berlebihan ya. Kalau khidlan itu harusnya ditolong tapi tidak ditolong. Kalau hirman maksudnya asalnya berhasil menjadi apa? Gagal. Jadi berdalam-dalam dalam masalah takdir adalah sarana untuk ditinggal oleh Allah, tidak ditolong, dan tangga untuk gagal. Wa darajatut tughyan, ini tingkat sikap berlebihan. Fal hadara kullal hadari min dzalika nadhran wa fikran wa waswatan. Maka hati-hati, waspada dengan penuh waspada dari hal tersebut, jangan sampai meneliti berdalam-dalam, memikirkan atau waswasah yang terbetik dalam hati. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi. Sungguhnya Allah melipat ilmu takdir dari makhluk-makhluknya, dari manusia. Wa nahahum an maramihi, dan Allah melarang mereka dari berusaha mencari tahu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun, dan mereka lah yang ditanya. Surat Al-Anbiya 23. Faman sa'ala lima fa'ala, siapa yang bertanya kenapa Allah berbuat demikian, itu tentang rahasia takdir, kenapa? Tentang hikmah, kenapa Allah mentakdirkan demikian. Faqad radda hukmal kitab, maka dia telah menolak hukum Al-Quran. Al-Quran bilang la yus'al, jangan ditanya, engkau malah tanya, kenapa Allah bikin begini? Tidak boleh. Wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin. Siapa yang menolak hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Taib. Kita lanjutkan. Tadi Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berdalil dengan firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Perhatikan ayat tersebut, ayat surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berfirman ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Tetapi wa hum yus'alun, justru mereka yang akan ditanya. Justru mereka yang akan ditanya. Mereka ini siapa? Pendapat yang didapati oleh sebagian ulama, yang dimaksud adalah para malaikat, seperti Tahir bin Asyur dalam tafsirnya ya. Karena ayat sebelumnya Allah berfirman tentang malaikat, yaitu ayat 19 sampai 22. Saya bacakan. Allah berfirman, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Kepunyaanlah Allah segala yang di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan siapa yang di sisi Allah itu malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan tidak pernah merasa letih. Allah cerita tentang malaikat. Malaikat itu di sisi Allah, dekat dengan Allah. Malak muqarrab, yaitu malaikat, makanya disebut malakun muqarrabun, malaikat yang dekat, karena di langit dekat dengan Allah. Di sisi Allah, man indahu, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, dan tidak pernah letih untuk beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, yaitu beribadah kepada Allah siang dan malam, la yafturun. Mereka tiada henti-hentinya, tidak pernah futur, tidak pernah apa? Futur. Itu malaikat. Beda dengan kita. Kita letih, kita futur, kita bosan dan yang lainnya. Setelah itu Allah berfirman, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Malaikat saja tidak pantas jadi tuhan, apalagi sekedar penghuni bumi. Mau dijadikan apa? Tuhan. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentu akan rusak keduanya. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, penguasa arsy dari apa yang mereka sifatkan.
la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun. Justru malaikat ditanya, ya, karena malaikat tanya, apa yang kau berbuat? Ya, karena yang diminta pertanggungjawaban adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ditanya oleh Allah, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan? Kalau malaikat ditanya, demikian juga manusia. Manusia akan diminta pertanggungjawaban, dihisab pada hari kiamat kelak. Allah tidak dihisab karena dialah yang Tuhan, dia yang menghisab. Dia yang menghisab. Dia tidak ditanya, dialah yang bertanya. Maka sebagaimana manusia, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Baik, jadi dari sini kita tahu para malaikat tidak pantas ya untuk menjadi alihah Tuhan karena mereka ditanya. Ya, Tuhan masa diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tuhan meminta pertanggungjawaban. Adapun Tuhan harusnya tidak ditanya karena tidak ada yang lebih tinggi darinya. Jadi Tuhan yang bertanya. Tapi di sini pembahasan kita, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Ya. Tadi satu sudah saya sebutkan. Yang kedua, yang pertama tidak ditanya tentang pertanggungjawaban karena tidak ada yang di atas Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Karena atasan yang bertanya kepada bawahan makhluknya, bukan sebaliknya. Atasan yang bertanya kepada bawahan. Allah yang bertanya kepada makhluknya, maka dia tidak ditanya. Ini salah satu penafsiran la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan, ya, karena dia yang melakukan, terserah dia. Wong dia yang mencipta, dia sang raja, dia penguasa alam semesta. Dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah makhluk yang diciptakannya. Yang kedua, Allah tidak ditanya tentang sebab melakukannya. Ini tentang hikmah. Jadi Allah tidak ditanya tentang hikmah. Kenapa? Karena semua yang dilakukan pasti dengan hikmah. Ya, semua yang dilakukan pasti dengan hikmah. Maka tafsir kedua ini yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi. Dia mengatakan bahwasanya Allah tidak ditanya. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab. Siapa yang bertanya kenapa Allah berbuat demikian, maka dia telah menolak ayat ini. Dan ini benar ketika dalam kita kaidah dalam Al-Qur'an, semua penafian terkait dengan Allah itu tujuannya adalah menetapkan kebalikannya untuk memuji Allah. Contoh, Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantung dan Allah tidak tidur. Berarti maksudnya apa? Allah Maha terjaga. Paham? Berarti maksudnya Allah Maha terjaga. Jadi bukan sekedar dinafikan, tapi maksudnya penafian ini melazimkan apa? Kebalikannya yang sempurna. Kalau kita bilang Allahu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak ngantung, tidak tidur, maksudnya melazimkan Allah Maha terjaga. Makanya wala yaudu hifdzuhuma, tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi karena Allah tidak tidur dan Allah tidak ngantuk. Demikian juga ketika dikatakan ya wa ma massana min lughub wa laqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahum fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Bahwasanya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari dan kami tidak ditimpa rasa letih. Maksudnya menetapkan Allah Maha kuat. Allah Maha kuat, ya. Demikian juga ketika Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, ya. Maksudnya Allah terlihat tapi Allah Maha besar sehingga pandangan tidak bisa meliputinya. Pandangan tidak bisa meliputinya. Demikian juga di sini, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan. Maksudnya untuk menetapkan Allah itu Maha hikmah. Tapi kalian tidak perlu tahu, kalian tidak bakalan bisa tahu, ya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak tepat ketika diartikan sebagaimana orang-orang Jabariyah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya karena Allah melakukan sekedar kehendak Allah tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah, ya. Karena orang-orang Jabariyah menolak sifat hikmah atau sifat tujuan, ya. Yang benar bahwasanya Allah adalah Al-Hakim dan Dia Maha Hikmah. Semua yang dia lakukan tidak perlu ditanya karena dia Maha Hikmah. Cuma kalian tidak bisa sanggup untuk mengetahuinya karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menjadi landasan kita bahwasanya apapun yang Allah tetapkan, Allah tidak ditanya.
Kenapa tidak ditanya? Karena semua yang Allah kerjakan pasti di atas apa? Hikmah. Cuma hikmah ini kita tidak bisa tahu karena Allah Subhanahu wa taala tutup hikmah tersebut. Taib, kita lanjutkan. Ada contoh-contoh di sana dalam Al-Qur'an di mana Allah ditanya dan Allah tidak menjawab. Ketika ditanya tentang hikmah. Contoh-contoh Allah tidak perlu menjelaskan hikmahnya ketika ditanya ya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainina alaysa Allah bi'alam bisyakirin." Jadi orang kafir bertanya dalam surat Al-An'am, demikianlah kami memfitnah sebagian dengan yang lain, itu kami menguji sebagian dengan yang lain. Ada yang berdakwah, yang didakwahi. Liyaqulu, agar mereka berkata, orang-orang yang kaya, orang-orang pembesar-pembesar protes, ahaula imanallahu alaihim min bainina. Apakah orang miskin Allah beri anugerah yaitu iman sementara kami tidak? Kenapa mereka yang dipilih kok kami tidak? Gitu. Pertanyaan ditujukan kepada Allah atau ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Allah tidak menjelaskan. Allah yang mengatakan, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, bukanlah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur. Selesai. Allah tidak jelaskan kenapa-kenapanya. Sudah Allah lebih tahu mana yang bersyukur di antara kalian. Allah pilih mereka, Allah lebih tahu kenapanya. Allah tidak jawab karena begini, karena begini. Ini karena mereka bertanya, protes tentang hikmah. Kenapa mereka bukan kami? Karena mereka yang dipilih bukan kami. Allah mengatakan alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu mana yang bersyukur? Contoh lagi, seperti kisah para malaikat yang bertanya kepada Allah ketika Allah mengatakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan penghuni bumi, yaitu Adam dan keturunannya. Maka malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah kau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan merusak dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami selalu bertasbih dan mensucikanmu. Artinya, kalau engkau ingin menciptakan makhluk yang memuji, beribadah kepadamu, kami sudah ada. Kami selalu memujimu, menyucikanmu, beribadah enggak pernah berhenti, enggak pernah futur, enggak pernah capek. Terus maksudnya apakah engkau kenapa? Maksudnya kenapa engkau menciptakan apa? Manusia yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan juga akan menumpahkan darah. Allah tidak menjelaskan, Allah yang mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Selesai. Aku tahu apa yang kalian tidak. Allah tidak jelaskan kenapa-kenapanya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh lagi dalam surat Zukhruf. Orang-orang kafir Quraisy atau orang kafir Mekah memberi ide. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, kenapa seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada seorang yang agung dari dua kota ini, dari kota Mekah dan Madinah, ada orang agung, maksudnya mereka ada yang mengatakan adalah Al-Walid bin Mughirah, ada yang mengatakan adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Itu jangan kepada Muhammad. Kasih orang yang menguasai Mekah dan Madinah. Kalau Muhammad kan Mekah doang. Ini dua kota yang agung, Mekah dan Taif, Mekah dan Taif. Kalau Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam cuma Mekah. Kita ingin orang yang agung antara Mekah dan Taif. Minal qaryatin azim. Ada yang mengatakan Al-Mughirah punya kebun sampai di Taif. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi terkenal orang Taif, kemudian orang yang suka kemana-mana ya. Maka mereka kasih ide, tapi Allah tidak jawab. Allah mengatakan, ahum yuqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Apakah mereka yang mau bagi-bagi tentang rahmat Tuhanmu? Kami yang ngatur pembagian itu semua. Kami yang atur. Allah tidak terima ide mereka. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau bawakan ayat yang lain. Seperti dalam surat Al-An'am 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ketika datang kepada mereka ayat-ayat, orang-orang musyrikin berkata, kami tidak akan beriman sampai kami diberikan apa yang datang kepada para rasul, yaitu datangkan malaikat kepada kami baru kami beriman. Kan Muhammad didatangi malaikat, kami mau beriman, ya datangkan lagi malaikat. Kami juga bisa jadi rasul maksudnya. Sebagaimana Muhammad jadi rasul datang malaikat, kami juga bisa jadi rasul didatangi malaikat. Allah berkata apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Dia pilih siapa terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi idenya orang-orang Quraisy atau orang-orang Taif
agar Al-Quran kenapa tidak diturunkan kepada selain Muhammad, tidak dibalas oleh Allah, tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan saja berandai-andai, beride-ide. Jawabannya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan risalahnya. Demikian juga mungkin kita bisa tambahkan seperti dalam surat Al-Qasas, Allah mengatakan tentang apa namanya? Ini bukan pertanyaan, cuma Allah jelaskan bahwasanya Allah lebih tahu siapa yang berhak dapat apa? Hidayah. Ketika paman Nabi meninggal Abu Talib, Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah cintai. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapat apa? Petunjuk. Taib ikhwan, kalau kita bicara hikmah Allah, ini terkait dengan takdir. Kita sering mengalami ada kejadian-kejadian, terus kita mengetahui hikmahnya. Banyak kejadian kita enggak tahu hikmahnya, dan sebagian Allah buka apa? Hikmahnya. Ada kejadian menimpa kita, oh tahu hikmahnya begini, oh tahu hikmahnya begini. Seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian ternyata dijual jadi budak, kemudian akhirnya dituduh ingin berzina, akhirnya dipenjara, akhirnya hikmahnya dia menjadi bangsawan di mana? Di Mesir. Ini kan hikmah. Sebagian hikmah yang Allah buka. Jadi ada hikmah yang diketahui dibuka oleh Allah kepada sebagian orang. Bagi orang yang mengamati, merenungkan, maka dia terkadang mengerti sebagian hikmah yang Allah buka. Tetapi di sana ada hikmah-hikmah yang benar-benar Allah tutup, tidak diketahui sama sekali. Nah, kita dalam hidup ini juga mengalami demikian. Ada kejadian-kejadian yang kita alami, kita ngerti hikmahnya begini, setelah kita amati ternyata, oh ya ada hikmahnya. Dan banyak kejadian kita enggak paham, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Apalagi perkara-perkara besar seperti kenapa kita enggak ngerti. Nah, yang kita tidak mengerti, kita kiaskan kepada yang kita ngerti. Kita bilang pasti ada hikmahnya meskipun saya tidak tahu. Pasti ada hikmahnya meskipun saya tidak tahu. Ya. Allah mentakdirkan demikian. Ini sebagian saya ngerti, saya ditakdirkan begini, ternyata tujuannya begini, ternyata saya dipertemukan dengan begini, ternyata saya jadi begini. Allah bukakan, oh kita ngertiin hikmahnya ada. Ada kejadian lain kita nggak ngerti. Ya sudah, yang kita tidak ngerti, kita kiaskan bahwasanya pasti juga ada hikmahnya. Tapi ikhwan, jadi tidak semua pertanyaan orang Quraisy ya kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka bertanya tentang hikmah, kenapa Muhammad yang jadi rasul ya. Kenapa orang-orang miskin yang beriman ya. Allah tidak jawab. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diyakini ketika kita berbicara tentang takdir agar kita tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pertama kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan tidak zalim. Ini Allah tetapkan dalam banyak ayat seperti firman-Nya, "Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Kata Allah, kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ketika Allah membinasakan suatu negeri, membinasakan suatu kampung ya, suatu penduduk, Allah mengatakan, "Wa ma dzalamnahum," kami tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Demikian juga Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Sungguhnya Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak berbuat zalim dan Allah Maha adil. Dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi, faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jangan saling menzalimi. Jadi Allah pasti adil ya. Makanya di antara doa penghilang kesedihan, inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ya Allah, aku adalah hambamu, putra dari hambamu, putra dari hamba perempuan yaitu ibuku. Ya, nasiyati biyadik, bahwasanya ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiya hukmuk, hukummu pasti berlaku kepadaku. Adlun fiya qada'uk, keputusanmu pasti adil terhadapku, pasti adil.
pasti adil. Ya. Ini apa yang Allah timpakan musibah ini pasti adil. Nggak mungkin Allah nggak adil. Dan hukum pasti berlaku, nggak mungkin saya menghindar. Di situ itu ada doa itu isinya tentang beriman kepada takdir. Ya, madin fiyya hukmuk, hukumu pasti berlaku kepadaku, nggak bisa menghindari. Musibah ini pasti terjadi. Kemudian kita bilang adlun fiyya qada'uk, dan keputusan pasti adil kepadaku, dan seterusnya. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, dan seterusnya. Hadis doa agar kita terhilang dari kesedihan. Di antara isi doa tersebut pengakuan bahwasanya kita nggak bisa terhindar dari takdir, dan semua takdir Allah pasti apa? Adil. Karena Allah Maha Adil. Tapi yang kedua, kita harus tahu bahwasanya Allah adalah Maha Bijak. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, dan dalam Al-Quran banyak sekali. Azizun Hakim, banyak sekali Allah menyebutkan nama dia adalah Hakim, 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 banyak sekali. Dan Hakim di antara makna adalah yang Maha Bijak, yang Maha Bijak. Itu tidak ada semua yang Allah tetapkan kecuali ada hikmah di balik itu. Tidak ada keputusan Allah kecuali ada hikmahnya. Ya. Oleh karenanya kita harus yakin akan hal tersebut. Apapun yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan, yang menurut kita mungkin kita nggak paham maksudnya apa, kita yakin pasti di balik itu ada hikmahnya. Kemudian kita yakin bahwasanya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Ya. Hamba beriman, apa yang Allah takdirkan pasti Allah Maha Penyayang. Ya. Ya. Dan Allah mengatakan Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kalau ada manusia dimurkai itu sudah kebangetan, sudah apa? Kebangetan. Asalnya Allah rahmatnya mendominasi kemurkaannya. Dan kalau orang beriman dia selalu husnudzan kepada Allah karena Allah Maha Penyayang. Kemudian kaidah berikutnya, Allah tahu sementara engkau tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini penting. Allah tahu, kalian tidak tahu. Ini terkait dengan hikmah juga. Bahwasanya ya Allah berfirman, "Fa'asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kau membenci sesuatu ternyata baik bagimu, dan bisa jadi kau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Jadi ada ilmu yang Allah sembunyikan bagi makhluk, ada ilmu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu yang Allah sembunyikan. Dan ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena takdir ini kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada ujian bagi hamba. Seandainya antum tengok Lauhil Mahfuz, antum sedang diuji, terus antum lihat, oh ternyata Lauhil Mahfuz jadi raja nanti. Ya, antum tidak merasa diuji, santai aja ketawa ketiwi. Tidak ada nilai ujian, paham? Tapi kapan nilai ujian? Ketika antum tidak tahu bahwasanya ternyata hikmah di balik itu sangat indah, sehingga antum tetap diuji untuk husnudzon kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah supaya bisa berhasil. Kalau Allah bongkar ternyata ujungnya antum jadi raja, jadi bos, udah antum doa ketawa-ketawa aja yang sudah tahu paling jadi raja. Santai aja, jadi nggak ada nilai ujian, nggak ada nilai ibadah. Padahal kita diciptakan untuk beribadah, ya nggak? Iya. Sebaliknya kalau antum tahu ternyata antum bakalan mati, ya dong ngapain saya kerja, bro, ujung-ujungnya juga tewas. Jadi nggak ada nilai ibadah, ya nggak ada nilai ibadah. Oleh karenanya dengan disembunyikan ilmu hikmah, maka itu agar hamba tetap berada dalam beribadah dengan ujian, dan ini bermanfaat bagi hamba, ya. Kalau hamba tahu takdir misalnya, ujungnya di neraka, dia sedih terus kan. Ya. Kalau dia tahu dia masuk surga terus, dia jadi orang gila terus, diganggu orang, orang yang ketawa mulu nggak? Kenapa? Saya tahu ini ujungnya surga. Jadi kalau dibuka ilmu takdir, masa tujuan Allah menciptakan manusia hilang, paham? Tujuan, taib. Terus yang berikutnya mungkin ini yang kelima. Untuk memahami dengan sempurna seluruh hikmah,
Ini lanjutannya. Harus punya ilmu setara dengan Allah, setara dengan ilmu Allah. Baru kita bisa paham. Kalau ilmu kita tidak setara ilmu Allah, susah kita memahami. Ilmu kita nggak sampai. Ilmu kita nggak sampai. Jangankan tentang rahasia takdir Allah yang tidak bisa kita pahami. Banyak di dunia kita nggak paham tentang ilmu-ilmu dunia. Nggak paham. Saya sering kasih contoh. Misalnya kalau antum ditanya, bagaimana video call bisa terjadi pada HP satu dengan yang lain? Saya kalau ditanya saya nggak bisa jelaskan. Karena saya nggak tahu ilmunya. Mungkin gelombang apakah ini kah atau nggak ngerti. Ada yang tahu, ada yang jawab saya tahu Ustaz. Gimana kalau ada kuotanya bisa? Oh iya itu jawaban sesuai dengan akal pikiran, selesai. Menunjukkan kualitas ya. Tapi bukan itu yang kita maksud. Maksudnya jelaskan secara ilmiah nggak bisa. Pokoknya ada kuota jalan, kuota habis, video call nggak bisa. Jadi banyak hal yang tidak bisa. Saya sering bilang, bagaimana kalau anak kita, misalnya dia pingin sesuatu yang membahayakan, kita mau jelaskan susah. Kita apalagi misalnya anak kecil masih setahun mau jelasin gimana nggak bisa, dia nggak ngerti apa yang kita omongkan. Anak umur 4 tahun sudah mulai paham, dia main game terus, bagi dia bahagia game itu, ya nggak? Ini puncak kebahagiaan main game. Kita bilang ini bahaya, kita ambil, dia nangis nggak? Kita jelaskan dia nggak paham, Kenapa nggak boleh? Begini loh. Mama ini nggak mau, dia nggak mau. Pokoknya dia pengen apa? Main. Karena ilmu dia tidak sampai, tidak ngerti tentang hikmah dilarang hal tersebut. Dia nggak ngerti. Dulu anak saya umur 4 tahun mau sunat. Saya mau jelaskan susah. Sunat itu dampak kesehatan. Kesehatan susah. Udah mau sunat, nanti Abi belikan boneka, selesai. Belikan mainan. Udah mau. Bangun mau nangis, boneka mainan. Nah ini hikmah sunat, dapat mainan, selesai. Kalau mau dijelaskan karena begini dia nggak paham. Dia nggak paham. Jadi otak kita sangat terbatas. Oleh karena timbul orang-orang yang ingin protes terhadap takdir. Dia ingin menyetarakan ilmu dia dengan kenapa Allah begini, kenapa Allah begini. Ya. Muncullah orang ateis. Contoh orang ateis mengatakan, kenapa Allah cipta? Kalau Allah Maha Penyayang, kenapa ada orang sakit? Kenapa ada orang begini? Kenapa ada musibah? Ya. Terus mau kamu bagaimana kalau Allah Maha Penyayang? Ide kamu bagaimana? Ide saya maunya semua jadi bos. Kalau jadi bos siapa yang mau disuruh? Goblok. Iya tuh. Coba kamu mau bagaimana? Kalau semua jadi bos, siapa yang mau disuruh? Ya. Nggak bisa. Jadi apa yang Allah ciptakan yang sempurna. Kita mau model bagaimana nggak bisa ya. Nggak ada rasa kebahagiaan kecuali setelah penderitaan. Kalau nggak ada penderitaan, nggak ada nama kebahagiaan. Nggak ada. Gimana orang tahu nikmat sehat kalau dia nggak pernah apa? Sakit. Kalau semua orang langsung lahir tanpa ayah dan ibu, nggak ada namanya cinta kepada ibu. Nggak ada nikmat kehidupan. Maksudnya dia mau punya ide, menurut dia lebih bagus daripada ciptaan Tuhan. Ya nggak bisa, nggak jalan. Kalau semua jadi bos, kok jadi apa kalau begitu? Nggak ada. Terus mau suruh siapa? Ya, mau suruh siapa? Nanti kalau kita bikin robot lah, kasihan robot ditakdirkan jadi robot. Jadi intinya kita ini akal nggak sampai, kita nggak usah protes apa yang Allah tetapkan. Ibarat kalau ada orang masuk di pesawat, kemudian pilotnya mulai banyak tombol, kita nggak, salah itu Pak Pilot, jangan pencet itu Pak Pilot. Pak Pilot bilang, kau pernah belajar nggak? Ya nggak pernah, cuma dengar YouTube. Aduh bahaya. Salah pencet kita meledak pesawatnya. Ya nggak bisa. Jadi kalau untuk bisa protes Pak Pilot, dia juga harus mengerti tentang ilmu apa? Mengemudi pesawat. Baru dia bisa bilang ini salah Pak Pilot, harusnya begini. Ketika dia tidak punya ilmu, dia pasrah aja, ya nggak? Bukankah kita kalau lihat ada orang alim melakukan sesuatu, kita bisa husnuzon, bisa nggak? Pasti dia ada tujuan lah, kita nggak ngerti lah. Kita kadang-kadang begitu, ada suatu orang alim, kita tahu dia orang alim, kita tahu dia orang cerdas, kita tahu orang bijak, dia melakukan sesuatu yang tidak kita pahami, kita bilang, dia pasti ada hikmah, saya nggak ngerti, tapi dia pasti ada tujuan. Kita bisa husnudzon, itu tidak? Bisa, karena kita tahu dia orang bijak, orang pintar, orang cerdas. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang ilmu kita nggak ada bandingan dengan ilmu Allah? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Seandainya Allah memberikan setengah ilmunya kepada kita pun setengah ilmu. Jadi misalnya ilmu Allah 100%, 50% buat kita pun nggak bisa protes. Mau protes harus sama-sama 100%. Apalagi ilmu kita nggak ada perbandingannya. Nggak ada nilainya sama sekali.
Oleh kita hanya tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaidah berikutnya yang keenam tentang iradah. Ini sangat penting. Iradah kehendak Allah maka dibagi menjadi dua ya. Taib. Al-iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Pertama al-iradah syar'iyyah yang disebut dengan al-mahabbah. Iradah syar'iyyah namakan juga al-mahabbah. Al-iradah kauniyah disebut dengan al-masyiah. Al-masyiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah kita pelajari dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi, iradah Allah kehendak Allah bisa terbagi menjadi dua. Ada namanya iradah yang Allah kehendaki, yang Allah cintai, dan ada yang namanya masyiah, yaitu yang pasti terjadi. Namanya iradah kauniyah. Kauniyah itu yang terjadi. Tapi kita bedakan ini, antum pahami aja dulu. Iradah syar'iyyah, perbedaan pertama dengan iradah kauniyah, yang pertama iradah syar'iyyah terkait yang dicintai oleh Allah. Terkait yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah? Iman, takwa, ya, perdamaian. Ini kan semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dicintai oleh Allah adalah imannya Fir'aun. Fir'aun beriman, Allah suka atau tidak? Kalau Fir'aun beriman, Allah suka atau tidak? Suka. Makanya Allah kirim Musa dan Harun untuk mendakwahinya. Maka Allah berfirman, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguhnya telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun, kalian berdua ucapkanlah kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia sadar, siapa dia takut. Ya, semua yang dicintai oleh Allah. Taib. Adapun sebaliknya iradah kauniyah mencakup yang dicintai maupun yang dibenci, mencakup yang dicintai maupun yang dibenci. Pokoknya yang terjadi itulah kehendak Allah. Ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Yang kedua, kelanjutan dari yang pertama, berarti iradah syar'iyyah tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Contohnya imannya Fir'aun. Sudah tadi kita sepakat. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Buktinya Allah kirim Musa dan Harun. Tapi apakah terjadi Fir'aun beriman? Tidak. Berarti apa yang Allah kehendaki, apa Allah cintai tersebut tidak terjadi. Faham? Tidak terjadi. Sama. Imannya Abu Talib. Imannya Abu Talib. Allah berkehendak tidak Abu Talib beriman? Allah suka Abu Talib beriman. Makanya Nabi terus mendakwahi Abu Talib. Tapi yang terjadi, apakah Abu Talib beriman? Tidak. Berarti iradah syar'iyyah Allah, apa yang Allah sukai, mahabbah yang Allah suka tidak terjadi. Nah, berbeda dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu yang terjadi. Semua yang terjadi namanya iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Contohnya yang Allah cintai, jadi iradah kauniyah mencakup yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Semua yang terjadi itu namanya iradah kauniyah. Hamzah beriman atau tidak? Berarti terjadi. Ini contoh. Sebaliknya, Abu Talib iman atau kafir? Kafir. Kafirnya Abu Talib terjadi atas kehendak Allah juga, tapi namanya iradah kauniyah. Dari satu sisi Allah ingin dia beriman, tapi Allah memutuskan dia tetap kafir. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Di antara para ulama mengatakan hikmahnya kalau Abu Talib beriman sejak awal, maka Muhammad tidak terjaga misalnya. Tapi kenapa orang-orang segan untuk melukai Muhammad? Karena Abu Talib kafir. Dia kafir, maka dia tetap disegani dan dia bela mati-matian Nabi Muhammad SAW. Ini ada hikmah dari para ulama. Tetapi kafirnya Abu Talib itu dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah, disebut dengan masyiah. Taib. Perhatikan di sini, kita sebut ayat-ayat dalil. Lihat sini dalil. Sebelah kanan. Kata Allah berfirman tentang iradah kauniyah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dalam surat As-Sajdah ayat 13. Kata Allah, kalau kami berkehendak, kami akan memberikan setiap orang hidayah, yaitu semua orang dapat hidayah. Kalau kami mau, semua la'amanan nasu jami'an, semua akan beriman. Kalau kami berkehendak, la'ataina kulla nafsin hudaha, kami akan beri petunjuk kepada setiap manusia. Tetapi tidak demikian. Kenapa ada iradah kauniyah? Walakin haqqal qawlu minni, tapi saya sudah tetapkan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahwa neraka yang saya ciptakan harus ada isinya. Paham? Harus ada isinya. Kalau semua beriman, neraka kosong enggak? Kosong. Allah sudah tetapkan harus ada isinya, maka Allah tidak menghendaki semuanya beriman menurut kauniyah.
Secara iradah syariah, Allah utus Nabi untuk berdakwah. Allah suka mereka beriman. Tapi yang Allah tetapkan untuk terjadi adalah tidak semuanya beriman. Paham enggak? Contoh yang kedua, ayat yang kedua, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, ya. Kalau Allah berkehendak, Rabbmu berkehendak, la amana man fil ardi jami'an, semua di atas muka bumi akan beriman kalau berkehendak. Tapi Allah tidak berkehendak. Mudah Allah kasih hidayah kepada semuanya. Kenapa demikian? Inilah yang namanya rahasia Allah. Kenapa Allah tidak menghendaki semuanya beriman? Ya, urusan Allah. Otak kita enggak sampai, tapi Allah sudah tetapkan tidak semuanya beriman. Bahkan kebanyakannya kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang jumlah muslimin dengan kafirin lebih banyak mana? Kafirin banyak, lebih banyak. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima, dalam dua surat. Ya, dalam surat Al-Insan dan dalam surat Takwir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali dengan kehendak Allah. Apapun yang kalian kehendaki tidak keluar dari kehendak Allah. Baik atau buruk semuanya dikehendaki oleh Allah. Yang terjadi adalah kehendak siapa? Allah. Paham? Yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain. Ya. Ya. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Bayangkan. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan siapa yang berkehendak Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Jadi siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Semua yang sesat. Iblis sesat, Allah berkata. Fir'aun tidak beriman juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya. Dan siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah sempitkan apa? Dadanya. Jadi hidayah, sesat, ya, dapat petunjuk, enggak, kafir, iman, semuanya terjadi atas kehendak apa? Allah. Tidak ada satu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan kita tahu bahwasanya kehendak Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan iradah syariah. Allah ingin Fir'aun beriman, maka Allah kirim Nabi Musa bin Harun. Tidaklah Allah kirim kecuali Allah ingin Fir'aun beriman. Tapi Allah punya keputusan lain. Allah tetap menjadikan dia kafir karena ada hikmah. Karena ada hikmah. Kenapanya itu yang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan yang ketiga tentang iradah syariah, iradah kauniyah. Kalau iradah syariah, kehendak diinginkan secara zatnya, muradun li nafsihi, yaitu imannya Fir'aun, imannya Abu Talib, Allah berkehendak itu. Memang Allah kehendaki secara zatnya. Adapun kalau iradah kauniyah, pada perkara yang buruk, yang Allah takdirkan suatu yang buruk, berarti muradun li ghairihi. Ada Allah berkehendak di balik itu. Bukan secara zatnya, tapi di balik itu. Gampangannya begini. Seperti dokter, saya sering bilang, dokter memutuskan kaki harus diamputasi. Siapa yang suka kakinya diamputasi? Jelek, tapi di balik amputasi tersebut akan menyelamatkan apa? Nyawanya. Ada maslahat di balik itu yang lebih penting daripada mempertahankan apa? Mempertahankan kaki orang tersebut. Seperti seorang tahu di depan sana misalnya atau seorang di depan sana ada sungai yang segar, maka dia berjalan jauh capek-capek, dia tahu ini capek, dia enggak suka, dia pengennya langsung sampai, tapi dia tidak bisa sampai kecuali harus melewati apa? Jalan yang susah payah tersebut. Di depannya ada sungai yang segar. Artinya dalam manusia pun kita ngerti, terkadang kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai demi ada sesuatu yang kita inginkan, yang lebih maslahat. Yang lebih maslahat. Anak saja kita omelin, kita enggak ingin omelin, tapi kalau kita enggak omelin, dia semakin buruk. Anak terkadang kita jewer, kita enggak pengin jewer karena jewer menyakitinya, tapi demi kemaslahatan dia kita jewer. Itu namanya kita melakukan yang tidak kita sukai karena di balik itu ada sesuatu yang kita sukai, lebih maslahat. Nah, kira-kira demikian, semua keputusan Allah yang buruk menurut kita, di balik itu pasti ada maslahat. Saya ulangi, semua iradah kauniyah yang terlihat buruk di depan mata kita, di balik itu pasti ada hikmah, ya. Contoh, makanya Allah sebutkan, ini contoh sederhana seperti dalam
Surat Ar-Rum, Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Surat Ar-Rum ayat 41. Ya. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Taib, yang ciptakan kerusakan daratan lautan siapa yang ciptakan? Enggak yang ciptakan, yang menimbulkan bencana-bencana alam siapa? Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Kenapa Allah ciptakan tersebut? Sebagai dampak. Kata Allah, "Dzarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat." Telah nampak kerusakan di lautan akibat perbuatan apa? Manusia. Allah ciptakan kerusakan akibat perbuatan dosa mereka. Tujuannya apa Allah ciptakan kerusakan-kerusakan tersebut? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah yang bikin agar mereka merasakan sebagian dampak perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar, Nah, ternyata kerusakan Allah tidak suka. Secara iradah syar'iyah Allah enggak suka. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan apa? Kerusakan. Tapi Allah tetap harus bikin yang manusia tidak suka dengan kerusakan, namun di balik itu ada hikmahnya agar mereka sadar. Dan ini banyak, seperti Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa manusia dikasih musibah, agar mereka sadar. Manusia kalau tidak dikasih musibah dia jadi sombong, jadi angkuh. Saya sering bilang, kalau ada orang dagang enggak pernah gagal, dagang terus, untung terus, kira-kira sombong enggak? Sombong, lebih sombong daripada Donald Trump. Kalau beruntung terus enggak pernah kalah, enggak pernah, Donald Trump kalah sombongnya. Saya kalau dagang pasti beruntung, enggak pernah. Supaya dia tidak terkena penyakit Firaun, jadi sombong dan angkuh, maka Allah kasih kegagalan, Allah kasih musibah. Ini musibah ada hikmahnya agar dia kembali baik, kembali sembuh. Ya, musibah kita enggak suka, tapi di balik itu ada apa? Kebaikan. Paham? Oleh karenanya, kalau ada perkara-perkara yang terjadi menurut kita kurang baik, ingat di balik itu ada hikmah. Sebagai contoh yang terjadi, kafirnya iblis. Mereka bertanya, "Ustaz, kenapa iblis jadi korban, jadi kafir?" Seandainya dia masuk Islam, selesai. Saya masuk Islam, cerita selesai. Adam enggak turun, enggak ada kita, selesai. Ya, Allah punya cerita, udahlah. Ya, kalau iblis kafir, Adam turun enggak? Enggak ada, selesai. Ya. Enggak ada cerita. Maka iblis kafir itu banyak hikmahnya. Hikmah ini tidak bisa diperoleh kecuali iblis kafir. Perhatikan, hikmah ini tidak bisa diperoleh kecuali iblis apa? Kafir. Di antara hikmahnya, dengan adanya iblis Allah bisa menunjukkan kamalu qudratihi, kesempurnaan kekuasaannya. Di antara bukti kekuasaannya sempurna, dia bisa menciptakan dua hal yang bertentangan. Ada iblis, ada Jibril, ya enggak? Ada Musa, ada Fir'aun. Kalau enggak ada iblis, enggak ada Fir'aun. Paham? Kalau enggak ada iblis, enggak ada Fir'aun. Ada Yahudi, ada Palestina. Kalau enggak ada iblis, Yahudi semua baik-baik. Ya, assalamualaikum, baik-baik semua. Allah bisa tunjukkan bertentangan. Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis, neraka buat apa diciptakan? Paham? Jadi Allah bisa ciptakan dua hal yang kontradiktif dengan adanya iblis. Ini satu contoh. Contoh kedua, Allah bisa menunjukkan nama-nama sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya syadidul iqab. Allah siksaannya sangat pedih. Nah, kalau enggak ada iblis, siapa yang mau disiksa? Paham? Tetapi kalau kasih nikmat luar biasa, syakur, memberi balasan atas perbuatan kecil dibalas dengan sangat besar. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan apa? Sifat-sifatnya. Di antaranya At-Tawwab, Maha penerima tobat. Kalau enggak ada iblis, siapa yang bertobat? Paham? Enggak ada. Ghafur, Maha pengampun. Kalau enggak ada iblis, siapa yang mohon ampun? Makanya Rasulullah berkata, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, itu iblis kasih goda enggak bisa. Allah akan sirnakan kalian. Tsumma ja'a biqaumin, Allah akan datangkan suatu kaum yuznibun, mereka berdosa, tsumma yastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Karena sifat Maha Pengampun Allah harus nampak. Di antara bisa nampak dengan adanya siapa? Iblis. Di antara hikmah yang lain, dengan adanya iblis, maka Allah ingin ibadah yang agung yang terjadi seperti ibadah jihad fi sabilillah. Kalau enggak ada iblis, siapa yang mau dijihadi? Enggak ada yang dijihadi. Semua orang baik-baik. Maka itulah fungsi siapa? Iblis. Ini di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Abi Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Bahwasanya
iblis seperti itu ada hikmahnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bisakah Allah munculkan hikmah-hikmah tersebut tanpa iblis? Enggak bisa. Sama kita bilang, bisakah kita naik ke bawah? Enggak bisa. Naik harus kemana? Ke atas. Bisakah Allah memberi ampunan tanpa ada yang minta ampun? Ya enggak bisa. Bisakah Allah memberi taubat kepada orang yang tidak bertobat, sementara yang bertobat tidak ada? Terus bagaimana Allah mau nobatin siapa? Enggak ada. Maka ini contoh bahwasanya hikmah tersebut harus ada. Iblis Allah tidak suka. Makanya ketika iblis minta izin menggoda, Allah izinkan enggak? Ya karena memang harus terjadi. Iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya iblis, ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, tafadhal. Innaka minal munzarin, kau akan ditunda. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan. Karena memang ada takdir yang ingin Allah jalankan. Azan kah? Azan dulu sekarang. Baik, kita lanjutkan. Contoh kedua adalah kisah Nabi Adam. Bagaimana Allah menghendaki akhirnya mentakdirkan Nabi Adam makan dari buah yang dilarang. Taib. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah kabarkan kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan
Adam dan keturunannya di bumi, iya enggak? Tapi ketika Allah ciptakan Adam di bumi atau di langit? Di langit. Pokoknya nanti ujungnya turun. Gimana caranya? Ya udah. Akhirnya Allah suruh iblis, Allah atur skenario, iblis disuruh tunduk, sujud, tidak mau, sombong angkuh. Akhirnya menggoda apa? Adam. Allah sudah ingatin, hati-hati, ya, ada musuh namanya Adam, ada iblis, dia ingin mengeluarkan kau dan istrimu dari surga. Kalau kau turun, maka kau akan sengsara. Ya. Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini iblis musuh. Ya, kemudian ternyata Adam sudah alam sudah, tapi Adam lupa. Adam lupa ya peringatan Allah atau karena tergoda iblis luar biasa. Akhirnya iblis datang. Ya. Dengan godaan yang luar biasa. Kata Allah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, demi Allah wahai Adam dan Hawa, demi Allah saya ini pingin kalian baik. Kalian enak di surga. Kalau mati kan gak enak, supaya kalian kekal makan tuh buah, itu syajaratul khuldi, buah abadi. Yang kasih nama juga siapa? Iblis. Pohon khuldi yang kasih nama siapa? Iblis. Kan kalau senang-senang tapi sebentar, buat apa? Makan. Atau kalian akan menjadi malaikat, menjadi kekal di surga. Dan saya benar-benar ingin kebaikan bagi kalian. Adam akhirnya tergoda. Baru pertama digoda iblis. Yang goda langsung apa? Bosnya, iblis. Akhirnya Adam makan, akhirnya minta ampun, tapi di antara efek maksiat yang dia lakukan, wa asa Adamu rabbahu fagawa, dia bermaksiat kepada Allah, diturunkan di atas muka bumi. Ya. Padahal Allah memang sudah awal bilang akan ciptakan Adam di mana? Muka bumi. Tapi Allah cipta di langit, ada cerita yang harus dijalani oleh Adam. Maka akhirnya manusia menjalani kehidupan seperti sekarang, sengsara, agar bisa kembali ke negeri yang penuh kebahagiaan. Kalau seorang tidak pernah merasakan dunia, dia tidak tahu tentang nikmatnya apa? Surga. Kalau semua nikmat, orang tidak tahu nikmat. Kalau semua, kenapa dinamakan laki-laki perempuan? Karena ada laki-laki, ada perempuan. Kalau semua laki-laki, enggak ada nama perempuan, ya enggak? Kenapa dinamakan nikmat? Karena sebelumnya ada kesengsaraan, ada kesusahan. Ya, sehingga tahu mana sengsara, mana nikmat. Kalau semua nikmat, tidak perlu penamaan dengan nikmat. Faham? Makanya sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha. Tidak satu orang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka, itu sirat. Semua pasti lewat sirat. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, ini sudah ketetapan Allah, pasti dilakukan. Sampai Nabi Muhammad pun harus melewati sirat. Sirat itu apa? Di bawahnya api neraka. Supaya benar-benar orang tahu tentang nikmatnya surga, bahwasanya neraka sangat mengerikan. Ya, jadi ini semua hikmah. Maksud saya, lihat Allah bilang mau ciptakan Adam turunnya di bumi, tapi ternyata Allah cipta di langit, ternyata ada. Makanya Allah izinkan iblis untuk menggoda dan seterusnya, itu sudah ditadbirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua keburukan yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki, termasuk iradah kauniyah. Iradah apa? Kauniyah. Dan di balik itu ada maslahat yang lebih besar di balik keburukan tersebut. Baik. Dari situ inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi iradah menjadi dua. Ada iradah syar'iyyah, yaitu perkara yang Allah kehendaki dan Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Tapi ada iradah kauniyah yang pasti terjadi. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk menurut pandangan kita. Baik, asal tersesatnya Ahlul Bid'ah Qadariyah maupun Jabariyah. Ya. Sama-sama berasumsi bahwa kehendak Allah itu dua sifatnya. Pertama, pasti dicintai Allah dan pasti terjadi. Kehendak Allah itu pasti dicintai Allah, pasti terjadi. Mereka tidak bisa membedakan iradah menjadi dua. Iradah syariah, iradah kauniyah. Mereka gabungkan. Iradah cuma satu. Kata mereka iradah cuma satu. Iradah cuma satu. Iradah cuma satu, yaitu pasti dicintai Allah dan pasti terjadi. Ya. Mereka tidak bisa bayangkan masa Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak cintai. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Mungkin Allah mencintai sesuatu yang Allah tidak cintai karena di balik itu ada sesuatu yang maslahat. Faham? Seperti iblis tadi macam-macam. Adam tergoda macam-macam. Kata mereka yang Allah kehendaki pasti dicintai Allah dan pasti terjadi. Ini Jabariyah dan Qadariyah gabung. Setelah itu ini outputnya sama, apa inputnya sama? Inputnya sama, outputnya beda. Inputnya sama. Ternyata dalam outputnya berbeda. Taib. Ternyata mereka hasilnya berbeda. Jabariyah mengatakan, lihat logikanya kod Jabariyah. Sama, pasti dicintai, pasti terjadi. Kata Jabariyah, semua di alam semesta terjadi dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Dengan apa?
kehendak. Dan pasti dicintai oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan, karena mereka mengatakan pasti terjadi, pasti dicintai. Jika demikian, yang terjadi di alam semesta di antaranya adalah maksiat. Maksiat terjadi enggak? Ada orang berzina, ada enggak? Ada orang ke diskotik, ada enggak? Ada orang riba, ada orang membunuh, ada. Berarti maksiat juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi pasti dicintai oleh Allah, dan di antara yang terjadi adalah maksiat. Makanya Jabari ini berbahaya karena mereka menolak syariat. Sebagian dikafirkan, menolak apa? Syariat. Percuma syariat, kata mereka, semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ditemukan seorang berzina dengan istri temannya tegur, kata, ya sudah takdir, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Ya. Berzinanya saya dengan istrimu dicintai oleh Allah, maka bahaya. Demikian saya penggal kepalamu juga dicintai oleh Allah, tahu enggak? Jadi dengan pemikiran seperti ini rusak sehingga syariat tidak dipakai. Seakan-akan takdir melazimkan syariat ditolak. Karena sama, syubhatnya sama, inputnya sama, iradah kehendak Allah itu pasti dicintai dan pasti terjadi. Tapi yang kedua Qadariyah terbalik. Kata mereka cara berfikirnya beda. Inputnya sama, outputnya beda. Kata mereka, maksiat dibenci Allah berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Maksiat dibenci Allah berarti bukan dikehendaki oleh Allah. Berarti maksiat yang terjadi keluar dari takdir Allah, keluar dari kehendak Allah. Berarti maksiat bukan ciptaan Allah. Berarti apa kesimpulannya? Maksiat bukan ciptaan Allah. Kata mereka, si kafir ya, yang pingin kafir ya Allah pingin dia beriman, tapi dia kafir. Allah tidak ingin dia kafir. Kekafirannya itu perbuatan dia sendiri, tidak ada ditakdirkan oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka akhirnya menetapkan ada. Konsekuensinya berat. Konsekuensinya berarti ada yang terjadi, ada pencipta selain Allah. Semua selain Allah namanya makhluk. Apapun yang terjadi itu semua ciptaan Allah. Kalau mereka caranya begini, kata mereka maksiat bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah, maka berarti ada sesuatu yang diciptakan oleh selain siapa? Allah. Taib, akhirnya ini ada kisah. Saya bacakan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Wa rawa Amr bin Al-Haytham qala kharajna fi safinah. Kata Amr bin Al-Haytham, kami keluar bersafar di atas sebuah kapal. Wa sahibana fiha qadariyun wa majusiyun. Ketika kami naik kapal tersebut ternyata ada orang Islam bermadzhab Qadariyah dan ada orang Majusi. Majusi penyembah apa? Setan, menyembah api. Maka Qadari tadi ingin berdakwah. Dia mengatakan kepada si Majusi, "Aslim, masuklah Islam wahai Majusi." Kata Majusi, "Hatta yuridallah." Kalau Allah ingin saya masuk Islam, saya masuk Islam. Kata si Majusi. Kata Qadari, "Innallaha yuridu walakin syaitan la yurid." Sebenarnya Allah ingin kau masuk Islam, tapi syaitan enggak ingin kau masuk Islam. Syaitan, ya, Allah ingin kau masuk Islam, tapi syaitan enggak ingin kau masuk Islam. Majusi kemudian berpikir, jadi aradallahu wa arada syaitan. Allah ingin saya masuk Islam, syaitan ingin saya tetap Majusi. Hasilnya siapa yang menang? Syaitan, dia masih apa? Majusi. Kata dia, hadza syaitanun qawi, ini syaitan kuat. Fa ana ma aqwahuma, kalau gitu saya bersama yang lebih kuat ya. Kalau kita semua terjadi kehendak siapa? Allah. Baik buruk semua yang kehendaki siapa? Allah. Ini konsekuensi salah kalau begini. Katanya keburukan Allah tidak kehendaki. Lah kalau gitu syaitan yang kehendaki. Nah kalau terjadi berarti syaitan lebih jago daripada Allah, karena kehendak syaitan menang daripada kehendak siapa? Allah. Paham ini? Contoh lagi kejadian dari Amr bin Ubaid, seorang Mu'tazilah. Ada seorang Arab Badui datang ke majelisnya Amr bin Ubaid. Faqala ya haula'i inna naqati suriqat fad'ullah an yaruddaha alayya. Kata dia, wahai para hadirin semua, para anggota pengajian, anggota majelis, sungguhnya ontaku dicuri. Berdoalah kepada Allah agar Allah mengembalikan ontaku. Curi itu baik atau buruk? Buruk. Maka Amr bin Ubaid berdoa, Allahumma innaka lam turid an tusraq naqatahu fasuriqat, antusrak naqatuhu fasuriqat. Ya Allah, sungguhnya engkau tidak ingin ontanya dicuri tapi tercuri. Karena artinya dia ingin menisbahkan bahwasanya terjadinya pencurian bukan kehendak Allah, karena pencurian itu buruk. Maka Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah, dia berdoa, Allahumma innaka lam turid an tusrak naqatuhu fasuriqat.
Fardutha alaihi, ya Allah sungguhnya engkau tidak ingin ontanya dicuri tapi ternyata tercuri. Kembalikanlah ontanya kepada Arab Badui ini. Maka Arab Badui komentar, la hajata li fi du'aika. Saya tidak butuh doa seperti ini. Kata Amir bin Ubaid, "Lah kenapa? Walima?" Qala, "Akhafu, aku khawatir sebagaimana Allah tidak ingin dicuri ternyata tercuri. Bisa jadi Allah ingin kembali ternyata tidak kembali." Ini maksudnya yang benar bahwasanya seluruh yang terjadi atas kehendak siapa? Allah. Ya, ada iradah syar'i, ada iradah kauniyah. Tapi mungkin sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjut kesempatan yang lain. Kita jawab pertanyaan. Allah taala alam bisawab.